Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Jordi Onsu yang merupakan adiknya Ruben Onsu marah betul ketika saat dia membuat video ada chattingan. Sepertinya ini di dalam sebuah live ya. Ada komentar yang dugaan saya supaya Jordi Onsu tidak ikut-ikutan untuk mengutuk Israel. Lalu artis ini marah betul dia dan sampai membuat gerakan meludahi si komentar tersebut. Yuk kita lihat terlebih dahulu videonya sahabat. Nggak ada firman Tuhan yang kayak gitu. Ajaran manapun nggak ada yang, semua ajaran yang kasar dan juga menyakiti orang lain bahkan membunuh itu dikutuk, dilaknat, ngerti nggak? Tuh. Jangan kamu jadi ini ya, apa namanya, mengatasnamakan, membeda-bedakan. Jangan kayak gini, ntar kesannya orang Nasrani ya. Orang Nasrani kesannya kayak begini gara-gara kamu satu orang. Nah, semoga kamu yang dikutuk, dilaknat, mati kamu. Semoga kamu yang dikutuk, dilaknat, mati kamu. Gue gedek banget, jijik, najis. Kesel gue. Dia kayak gini-gini Win kadang-kadang. Lah menurut lu emang kalau di gereja emang kita dibolehin? makanya Kayak begitu? Ya enggak. jangan memutarbalikkan fakta. Ya, aminin guys biar mampus dia. Aminin guys biar mampus dia. Sialan. Ya sahabat yang terkasih, jujur ya, yang kadang-kadang membuat saya kurang bersimpati kepada pendukung-pendukung Palestina ini ya, karena melihat kelakuan mereka banyak sekali yang barbar sahabat ya, sangat kasar sekali. Dan kebanyakan mereka ini tidak terima kalau kita dukung Israel gitu. Kita seakan-akan dipaksa harus sama seperti mereka, wajib bela dan Hamas gitu. Jadi kita dipaksa untuk terus bela Hamas gitu. Jadi itulah yang membuat saya kadang-kadang tidak habis pikir. Makanya akhir-akhir ini saudara boleh lihat video saya ini lebih banyak berpihak memberitakan tentang Israel. Kenapa? Ya karena melihat perlakuan-perlakuan para pengikut yang cukup kasar-kasar sekali gitu. Dan tidak segan-segan memaki orang, membinatang-binatangkan orang gitu. Ya walaupun dia Kristen, ketika dia menjadi pendukung Palestina, saya lihat ya, kalau kita katakan kepada mereka, jangan mengutuk Israel gitu. Walaupun itu tertulis dalam Alkitab saudaraku, mereka pasti marah betul. Kita bisa dimaki-maki. Kemarin saya ada bikin reaksi video di sneak video itu ya, menanggapi seorang saudara seiman juga Kristen. Dia menghina-hina dan mengutuki Israel. Dan saya katakan, silahkan Anda membela Palestina, itu saya bilang. Tetapi ya janganlah dikutuk-kutuki Israel, karena ada ayat firman Tuhan tidak boleh mengutuki. Ya silahkan Anda bela Palestina, tetapi harus jadi berkat sebagaimana kita orang Kristen. Saya habis dimaki-maki sahabat dengan video reaksinya. Dicakap kotori, ngomong binatang, maki-maki, mana otakmu, inilah segala macam kemanusiaan ini. Pokoknya saudaraku, kita diserang terus dengan kemanusiaan. Justru hal begini bagi saya sahabat heran gitu ya. Kalau benarlah mereka ini ngomong kemanusiaan, apakah dengan melakukan hal-hal barbar, caci maki, memaki orang, terus membenci orang itu kemanusiaan? Lucunya yang terjadi kalau kita lihat ya, yang parahnya kalau kita lihat dari para pendukung-pendukung Palestina ini, kalau Israel dihajar habis-habisan, seperti dibunuh bayi-bayi, dibunuh itu kan, kita tonton dulu videonya ini ya. Including babies, children, persons with disabilities, the elderly and Holocaust survivors. Kfir Bibas is 9 months old. 9 months old, and he's being held right now in Gaza as a hostage. 9 months old. What barbaric terrorist can do such a thing? And together with him, 30 other children. 30 other children. We saw Hamas's brutality in Israel. I cannot begin to fathom what horrors the hostages are enduring right now. Collect all of the bodies. Some bodies are burnt like pieces of coal. It is almost impossible to identify them. Countless burned bodies have been found with ash in their throats.
meaning they were still alive when lit on fire, intentionally, by the Hamas terrorists. A clump of charred human remains that was... Nah, bagi mereka ini kemenangan, sahabat. Tidak ada simpati mereka kemanusiaan kalau hal begini. Padahal Manula dibunuhi, anak-anak dihabisi nyawanya, wanita-wanita diperkosa, bahkan perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. Mereka tidak menganggap ini sebuah kemanusiaan. Mereka anggap ini sebuah kemenangan. Habis kau Israel. Mereka kesenangan, mereka bergembira ria kalau orang Israel itu dihabisi nyawanya, sahabat. Jadi semakin banyak orang Israel meninggal, dianiaya, diperkosa, bayi-bayinya dihabisi nyawanya, semakin senang mereka. Apakah ini kemanusiaan? Coba saudara berpikir. Apa iya kemanusiaan itu berpihak? Gitu loh. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi saya selama ini. Karena dulu saya juga terjebak dalam hal seperti itu. Gitu. Saya dulu terjebak. Jadi kalau saudara ingat ya, pada masa dahulu, masa waktu BlackBerry, handphone BlackBerry, ada video beredar di BBM. Tentara Israel turun ke kapal gitu ya, lalu menangkapi dan melakukan sebuah aksi perlakuan yang sangat kasar sekali. Sepertinya juga ada menembaki juga di situ ya, kepada yang katanya itu adalah orang-orang Palestina. Itu loh. Jadi kalau nggak salah dia dari atas helikopter atau pesawat, saya lupa, turun di atas kapal, terus orang dalam kapal itu dipersekusi begitu ya. Video tersebut dikirim oleh teman saya, pendukung Palestina. Waktu itu saya belum tahu tentang apa-apa, sahabat, tentang Palestina. Ya, namanya juga kita belum paham tentang apa-apa kan gitu ya. Pokoknya ya Indonesia lah kan gitu ya. Nggak mau kita mengurusi yang namanya Palestina, Israel, nggak mau kita, sahabat. Ya pokoknya Indonesia, NKRI harga mati. Nah, gitu, sahabat. Lalu saya dikirimi sebuah video teman saya yang di kapal itu ya. Saya jujur, sahabat ya, kesal gitu. Kok beginilah orang Israel ini ya, gitu. Awal-awalnya kesal gitu ya. Lalu dikirimi lagi, semakin kita respon, saudaraku, dikirimi terus video. Akhirnya saya dimasukkan dalam sebuah grup komunitas gitu ya, dalam messenger tersebut. Saya dimasukin, sahabat, di situ. Wah, di situ terbongkar video. Tetapi semua chatnya caci maki, ngamuk, marah, mengajak kita terus, saudaraku, membenci Israel, kebencian terus, saudaraku. Bagaimana supaya kita terus meluap-luap emosi kita untuk membenci Israel ini, sahabat. Jadi itu terus postingannya, membenci. Lama-lama saya jadi nggak nyaman, sahabat, karena saya sudah Kristen gitu ya. Kok jadi membenci ya, jadi ngajak hal-hal barbar ya, donasi yang terus digaungkan di situ. Ya, saya memang awalnya sempat bersimpati, saya kirim juga, sahabat ya, untuk warga Palestina, karena saya sedih lihat video itu dulu awal-awalnya. Sempat saya kirim, tapi terus, saudaraku, kita didesak donasi. Saya berpikir, kok nggak habis-habis donasi ini ya, kok terus-terusan gitu ya. Apa iya orang Palestina masih tidak cukup dengan donasi? Padahal saya tonton di TV ada bantuan dari Indonesia, bantuan dari Malaysia, bantuan dari berbagai negara untuk Palestina kan. Padahal kalau kita nilai dari jumlah penduduk Palestina itu kan ya hanya 5 jutaan orang, sahabat. Kalau kita lihat di Google, tidak banyak jumlah mereka gitu. Tapi donasi bisa bertriliun-triliun masuk gitu. Jadi waktu di grup itu juga saya didesa terus donasi. Wah, kok nggak habis-habis donasi ini? Kapan habisnya? Itu, saudaraku. Jadi ketika itu saya pun mulai merasa sadar, seperti merasa dicuci otak saya untuk hidup dalam kebencian gitu, kebencian kepada Israel. Padahal saya Kristen gitu ya, karena dicekokin terus video itu, sahabat. Lalu saya entah bagaimana caranya gitu ya. Oh, kok nggak salah adik saya gitu ya, adik saya almarhum, memasukkan saya ke dalam sebuah grup Stand with Israel. Kok nggak salah begitu nama grupnya waktu itu ya. Saya dimasukin, sahabat. Dan di grup itu luar biasa, para pendukung Israel membeberkan bantahan-bantahan gitu ya, atas tuduhan-tuduhan video selama ini yang beredar, yang saya dapatkan di komunitas bela Palestina itu, sahabat. Iya. Jadi di komunitas pencinta Israel ini tidak diajarin kita membenci, mengutuki Palestina, diajarin membenci Palestina. Enggak, sahabat. Diajarin berdoa gitu ya. Berdoa buat perdamaian Palestina Israel, berdoa buat orang Palestina gitu ya. Tetapi sekalian di situ mereaksi, menunjukkan data-data
jawaban-jawaban atas tuduhan-tuduhan mengenai media-media yang memfitnah Israel. Nah, disitulah saya tahu, saudaraku, ternyata banyak acting di situ ya. Mungkin saudara ingat atau gimana gitu ya. Mungkin saudara pernah lah dengar, mungkin kalau di zaman-zaman waktu BlackBerry Messenger ya. Ada anak-anak di make upin gitu ya, seperti berdarah-darah, dipukuli, di make upin gitu ya. Baru ada ibu-ibu dipakein baju compang-camping, lalu mereka berjalan seperti menghadapi tekanan dari Israel gitu. Lalu ada orang Palestina dipakaikan baju Israel gitu, lalu seakan-akan mereka menganiaya orang Palestina ini kan gitu, sahabat ya. Nah, di situ saya melihat ya, sahabat yang terkasih, kok ini semua seperti film gitu, saudaraku. Jadi memang ada tukang makeupnya gitu ya, tukang riasnya gitu. Jadi ada drama-dramanya gitu. Jadi saya bilang begini, apa iya ini? Saya bilang benar itu. Nah, dia bilang lihatlah videonya. Ya itulah cara-cara mereka gitu. Ada acting bawa keranda-keranda gitu ya, lalu mereka seperti menangis-menangis gitu untuk meraih simpati di mata dunia. Mungkin kalau saudara orang lama pasti tahu itu ya, karena sempat membuat saya terheran-heran. Nah, waktu itu sahabat yang terkasih ya, saya mulai sadar gitu ya, ternyata gaya-gaya media untuk mencuci otak kita, untuk membuat kita membenci Israel tanpa kita sadari loh. Iya, gaya media, pembuatan media-media itu sengaja disebar-sebarkan terus-menerus supaya kita benci Israel. Dan konyolnya lagi, mereka tidak terima loh kalau kita membela Palestina dan membela Israel. Dua-dua kita bela, tidak terima. Contoh kayak di Papua kemarin itu kan ada orang Papua kibarkan bendera Palestina, kibarkan bendera Israel. Apa kata anggota dewan? Apa kata DPR, sahabat? Oh, itu makar katanya. Katanya orang-orang di Papua yang membuat damailah Palestina, damailah Israel, katanya dituduh makar. Nah, saya percaya ibu anggota dewan ini tidak akan mengatakan orang Papua itu makar kalau hanya mengibarkan bendera Palestina saja, sahabat. Nah, itulah yang saya kurang setuju ya, dan aneh gitu. Kenapa kok mereka ini tidak terima kalau ya, orang Israel itu berdamai dengan Palestina? Dan konyolnya lagi, Israel dianiaya, dihabisi nyawanya, dipersekusi. Orang Israel tidak boleh membalas. Kalau membalas dituduh tidak manusiawi, sahabat. Kalau orang Israel kalah gitu, mereka kesenangan gitu. Ini yang nggak cocok gitu, saudaraku. Kemanusiaan macam apa ini? Kan itu, sahabat, kemanusiaan macam apa ini kalau Israel kalah, dianiaya, dibunuhi gitu ya. Oh, itu mantap gitu. Nah, kalau orang Israel membalas nggak boleh gitu, nggak manusiawi gitu kan. Nah, meskipun mereka dikecam terus, ya mereka harus diam. Nah, kan ini yang nggak cocok, sahabat. Inilah yang terjadi di kalangan orang-orang Kristen. Saya melihat banyak juga orang Kristen itu bersimpati dengan Palestina. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengerti, tidak tahu, terjebak mungkin dalam sebuah grup, terjebak dalam komunitas gitu ya. Jadi mereka nggak tahu. Karena memang benar kata seorang artis Onsu ini ya, dia katakan di gereja nggak diajari hal seperti itu. Betul, di gereja itu nggak pernah dikotbahkan tentang hal-hal begitu, sahabat. Israel, Palestina, nggak pernah. Mungkin kalau di agama kita sebelah itu mungkin sering ya kita dengar melalui toa di masjid khotbahkan gitu ya. Oh, diajarkan membenci Israel, benci Israel, benci Israel. Memang benar kata Onsu artis ini. Di gereja pernah nggak kita diajarkan? Nggak pernah. Memang nggak pernah. Di gereja hal-hal begitu nggak pernah dikotbahkan, sahabat. Jangankan begitu, hal-hal apologet gitu ya, debat-debat gitu, nggak pernah. Ngata-ngatain ustadz, ngata-ngatain agama lain. Selama saya jadi Kristen nggak pernah gitu. Bahas-bahas Al-Quran nggak pernah. Kecuali acara tersebut, acara seminar gitu. Makanya memang jemaat di Kristen ini ya hal-hal begitu ya, jujur saudaraku, kurang informasi. Karena kurangnya informasi dari gereja, sehingga mereka mendapatkan informasi dari luar, yang ternyata dari luar tersebut adalah informasi yang salah. Makanya tidak heran orang-orang Kristen banyak yang terjebak dengan informasi yang salah. Kenapa? Ya karena gereja tidak memberitahu kisah yang sebenarnya.
Ya menurut saya mulai saat ini ya seharusnya PGI gereja menceritakan saja yang sesungguhnya. Itu kenapa rupanya? Ya, tentang berapologet itu adalah pelayanan, sahabat. Banyak orang Kristen anti apologet. Padahal Tuhan Yesus sudah berapologet waktu di bait suci kan. Rasul-rasul juga berapologet, berdebat mereka, sahabat. Jadi tidak ada yang salah dengan debat. Yang salah itu debat kusir. Banyak gereja anti dengan debat. Nah, saya lihat, jangan berdebat-debat katanya. Padahal Tuhan Yesus berdebat di bait suci dengan para rabi-rabi kan. Para rasul-rasul juga, Rasul Paulus dan rasul-rasul di Alkitab itu berdebat mereka, sahabat. Yang membuat orang Jawa itu banyak Kristen ya karena Kiai Sadrak menang debat. Tunggululung, Kiai Tunggululung juga saudaraku ya. Salah satu misionaris asli orang Jawa yang paling banyak memenangkan orang Jawa. Itu kerjanya debat terus. Baca sejarahnya itu, sahabat. Debat sana, debat sini. Nggak pernah kalah, sahabat. Menang terus. Sehingga puluhan ribu orang Jawa dijamah oleh Tuhan. Itu penyebabnya. Kiai Sadrak, Kiai Tunggululung. Mereka-mereka ini debat terus. Mereka debat-debat di tempat ibadah gitu, saudara. Dan penginjilannya melalui debat ini menghasilkan buah. Banyak orang Jawa sekarang percaya Yesus. Itulah saudaraku yang terkasih. Jadi menurut saya seharusnya ya kita nggak usah malu-malu menceritakan kisah yang sebenarnya. Ya ceritakan saja supaya jemaat itu tidak mendapat informasi yang salah dari luar. Itu yang terjadi, sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.